Ke yang tadi Pak Ketua sampaikan, mungkin saya mau menambahkan dulu. Ya. Perlu diinformasikan juga mengenai kenapa ada keterlibatan perkumpulan penambang dalam kegiatan pengelolaan sumur tua ini di wilayah Ledok dan Semanggi. Oke. Saya mengambil literasinya ini dari hasil minute of meeting undangan rapat pembahasan pengusahaan atau pengelolaan sumur minyak di wilayah Ledok dan Semanggi pada tanggal 13 Juni 2017 yang bertempat di Pertamina EP Aset 4 Field Cepu. Di situ diawali mengenai pembahasan mengenai perjanjian swakelola jasa angkat dan angkut minyak mentah Pertamina EP Aset 4 di wilayah Ledok, Kabupaten Blora, di mana PT telah menandatangani perjanjian swakelola jasa angkat dan angkut minyak mentah dengan Perkumpulan Penambang Minyak Sumur Timba Ledok nomor 012/EP 004/2017/S0 tanggal 4 Januari 2017 perihal swakelola Ledok, di mana dengan jangka waktu perjanjian swakelola Ledok adalah 181 hari kalender terhitung mulai 1 Januari 2017 sampai dengan 30 Juni 2017. Itu dulu ya, tonggak awalnya. Dan kemudian BPE atau BUMD masuk untuk mengelola sumur-sumur tersebut yang telah berkontrak kepada Pertamina, di mana yang menjadi next action-nya atau rematch-nya adalah perpanjangan perjanjian akan dilakukan PT BUMD, PT Blora Patra Energi, namun harus membuat kesepakatan dengan Perkumpulan Penambang Sumur Minyak Timba Ledok atau penambang existing terkait kesepakatan perhitungan pembagian biaya dan mekanisme pembayaran perjanjian menggunakan rekening bersama atau escrow. PT Blora Patra Energi akan melakukan negosiasi dengan Perkumpulan Penambang Sumur Tua Minyak Timba Ledok yang sebelumnya ini bernama Paguyuban Penambang Minyak Sumur Tua Agung, terus berubah pada tanggal 30 Januari 2017 menjadi Perkumpulan Penambang Minyak Sumur Tua Timba Ledok. Saya lanjutkan. PT Pertamina EP akan melakukan inspeksi dan supervisi dalam pengamanan dan pengangkutan apabila tidak terdapat kesesuaian, maka PEP akan berkoordinasi dengan BUMD. Dan terakhir, perpanjangan perjanjian akan dilakukan dengan BUMD PT Blora Patra Energi, namun harus membuat kesepakatan dengan Perkumpulan Penambang Sumur Minyak Desa Semanggi. Ini untuk Semanggi atau penambang existing. Saya rasa itu penjelasan dari saya mengapa dalam kontrak kerjasama antara PP dengan BPE atau BUMD ini ada turunan lagi menggandeng perkumpulan penambang seperti itu. Pasca sejarah, dan kami melanjutkan apa yang sudah disepakati perjanjian antara BPE dan Perkumpulan Penambang Ledok. Tetapi
seiring berjalannya waktu ketika kami sudah menjabat di manajemen baru, kami melakukan beberapa upaya yang mungkin ini bermanfaat bagi BPI sendiri dan bagi daerah. Itu juga sempat juga kami diskusikan dengan Komisi B DPRD Kabupaten Blora, jadi terkait dengan keberadaan perkumpulan penambang sumur tua. Betul Pak Yudi. Jadi dengan konsep yaudahlah yang sudah berjalan, karena bisa di Ledo itu ada 196 titik sumur Pak yang dikelolakan ke BPE, dan ada sekitar 118 yang sudah berproduksi. Selebihnya yang belum diproduksi akan dikelola sendiri oleh BPE dengan skema yang mungkin kita bisa sama dengan Semanggi. Itu win-win solution, jadi langkah tengah yang akan kita ambil terhadap pengelolaan sumur yang ada di Ledo. Jadi kami tidak artinya tidak akan menghapus atau mengeliminir keberadaan perkumpulan, karena kegiatan ini lebih banyak sifatnya pada masalah-masalah yang terkait dengan sosial, Pak. Jadi kita tidak bisa serta-merta jika kalau gunanya itu sebagai tidak bisa serta-merta seperti itu, karena kita mengingat bahwa yang terlibat di dalam kegiatan itu melibatkan banyak orang, banyak masyarakat. Jadi kita mengambil satu langkah-langkah yang strategis dan baik untuk semuanya. Itu Pak. Perlu disampaikan bahwa saat ini Semanggi juga masih mempunyai perkumpulan yang diketuai oleh Mbak Mito, tapi karena faktor fisik dan usia beliau yang sudah tidak bisa aktif lagi, sehingga beliau lebih banyak duduk di rumah, dan beberapa hal itu memang sudah diambil alih oleh BPI. Jadi pada awalnya pembagiannya itu sama antara Semanggi dan Ledok. Namun seiring dengan jalannya waktu, ketua perkumpulan Semanggi itu mengalami miss atau menjalankan yang tidak sesuai prosedurnya, seperti misalnya tidak membayar hak penambang maupun tidak membayar pajak. Itu alasannya kenapa akhirnya BPM mengambil alih. Tadi juga ada angka-angka yang disampaikan yang menurut saya harus saya klarifikasi juga, bahwa untuk di lapangan Ledok upah penambangnya itu sebesar 77%. Fee atau bagian yang diterima oleh BPE sebesar 5,98%. Dan untuk perkumpulan sendiri 17,02%, di mana itu meliputi fee perkumpulan, biaya truk tangki, BPJS, penyediaan HSSE seperti baju kerja, sepatu, helm, apar, dan papan peringatan. Sementara untuk di lapangan Semanggi, upah penambang
77%. Saya potong sebentar. Yang 17% itu nggak ada anggaran untuk PPh 23, 2% itu nggak ada. Nanti dijelasin Pak, tenang aja Pak, sabar. Upah penambang 77%, perkumpulan 3%, hak BPI 7,10%, dan lalu ada 20% itu meliputi biaya tertangki, BPJS yang dibayarkan sendiri oleh BPI, penyediaan ASSE mulai dari baju kerja, sepatu, helm, apart, dan papan peringatan itu BPI semua yang bayar. Berbeda dengan tadi di Ledok, mereka mendapat 17,02 itu sudah meliputi perkumpulan, biaya tertangki, BPJS, penyediaan ASE, dan lain-lain. Kalau di Semanggi itu peran itu atau biaya itu dibayarkan oleh BPI. Itu. Ada di Polres di dalam tahap penyelidikan. Lalu mengenai uang yang dibayarkan oleh saudara Dirut untuk ke oknum wartawan itu memang kami sedang minta pertanggungjawaban terhadap Dirut. Jadi memang waktu itu karena desakan desakan yang begitu kuat oleh oknum wartawan terhadap Dirut BPI, dan mereka minta hari itu juga harus dicairkan. Padahal pada waktu itu sudah sekitar jam 3 sore, sehingga di kas tidak ada uang yang sejumlah itu, sehingga karena di situ ada juga dari perkumpulan Dirut dan direktur operasional pada waktu itu, sehingga untuk sementara waktu itu dipinjamkan dulu kepada perkumpulan, dipinjamkan dulu sore hari itu untuk dibayarkan kepada wartawan. Tetapi uang itu karena itu tidak ada di dalam RKA, tidak ada di dalam penganggaran BPI, sehingga itu tidak akan bisa kami cover, tidak akan di-cover oleh BPI, sehingga itu menjadi bentuk satu tanggung jawab secara pribadi kepada saudara ex Dirut BPI. Jadi perlu kami sampaikan bahwa bagaimana bentuk pertanggungjawaban itu akan kami perhitungkan, dan kami sudah berkirim surat kepada ex Dirut BPI untuk mempertanggungjawabkan itu, dan hak-hak Dirut yang masih tersisa di BPI untuk sementara ini kami sepakati untuk ditahan dulu menunggu proses perkara ini selesai. Gitu, Pak. Sebelumnya laporan resmi, bukan konsultasi. Jadi begini, di Polres itu sudah saat ini sudah berlaku ke penyidikan. Jadi ada nomor laporannya. Ada. Jadi begitu. Terus yang kedua terkait penanganan kasus Ledok oleh Krimsus Polda Jateng, mungkin bisa diinformasikan Pak.
Buat Oke. Jadi ini penanganannya ya Pak ya. Kita nggak perlu bicara lagi mengenai kasus seperti apa, tapi penanganannya. Saat ini prosesnya masih bergulir. Dan saya sampai beberapa pekan ke belakang itu masih sempat dipanggil ke sana untuk dimintai keterangan. Gitu. Artinya kami akan tunduk dan patuh terhadap peraturan dan hukum yang berlaku. Mengenai hasilnya apa nanti dan siapa yang diputuskan bersalah oleh pihak kepolisian, ya kita tunggu aja hasilnya seperti apa. Itu aja yang bisa saya sampaikan. di BPE selaku pemilik konsesi dan penanggung jawab sumur hanya memenuhi panggilan Krimsus saja. Hanya bertanggung jawab sebagai pemilik sumurnya. Seperti tadi saya bilang, kami sebenarnya patuh dalam dan tertib dalam pelaksanaan. Jadi setiap ada kegiatan seperti melakukan well service atau pembersihan titik sumur, kami kan sudah bersama Pertamina untuk melakukan inspeksi pada saat awal. Oke? Inspeksi. Pada pertemuan pertama tidak ada isu macam-macam, apalagi yang namanya pergeseran titik koordinat. Atau kalau ada pergeseran pada saat itu pasti Pertamina memang sudah berteriak lebih dahulu. Lalu kalau misalnya memang ada beberapa hal yang terjadi, ya kami tidak tahu di luar pengawasan kami. Dan saya yakin juga teman-teman penambang pun sudah berkoordinasi kalau misalnya memang ada apa-apa dengan BPE. Kan mereka juga nggak bisa langsung melakukan sesuatu. Kita harus bersurat, semuanya ada. Seperti itu. Di mana mempersulitnya dan apa buktinya. Kami memberikan kebebasan penuh kepada mereka untuk mencari investor. Walaupun kami juga punya hak untuk mencari investor. Kami tidak pernah menghalangi apapun bentuknya. Jadi buktinya adalah beberapa penambang yang kemudian dapat menawarkan tentang penawaran investor, dia macet. Ini yang saya sampaikan, paguyuban kuwi jane kepanjang tanganan penambang opo BPE, atau dia adalah layer ruang gelap untuk menyembunyikan uang karena pakai modus izin lah, pakai modus persentase tadi atau apa, membayari permintaan gak jelas atau seperti apa, mungkin gitu. Cukup ya. Potongan 0,5 kok bisa berubah-ubah itu gimana? Apa BPE itu perusahaan kurang elit apa gimana? Membuat perjanjian kok berubah-ubah. Perjanjian 0,5 menjadi 1,5 rupiah, menjadi 0,5, menjadi 1%. Itu gimana Pak? Sekian, terima kasih Pak. Mohon maaf kalau omongan saya begini, karena saya dibohongin sejak 2017 sampai sekarang. 2017 sampai sekarang tidak diberi perjanjian Pak sama PPMSTL. Para penambang sing tahun 2017 sampai 2020 anak Bora ditakoki. Terus perjanjiane BPE ambek PPMSTL nek iso dibuka ning kene sisa Pak. Jadi ben ngerti. Terus perjanjiane iya Pak, iku Pak, terus
Aku lakukan ya. Terus Pak. Manfaat sumur tua sangat bermanfaat. Itu pun kami berkontribusi kepada desa, kepada setiap hari-hari besar nasional, tingkat kecamatan, ataupun mungkin sampai ke kabupaten, berkontribusi besar sekali. Artinya bahwa dengan ada pemotongan memang PPh 23 di sisi kita, namun itu hubungan kita dengan kawan BPE. Jadi angka yang tertera, kalau nggak salah itu harga per liter ya, per liter berapapun nanti turunnya sampai ke bawah itu sudah tidak jadi urusan dengan Pertamina lagi. Jadi Pertamina memberikan berapa ICP di bulan itu yang berlaku, maka 70%-nya kita jadikan sebagai patokan harga untuk membeli seluruh minyak yang sudah kita terima dari BPE. Nah, turunnya dari BPE ke PPMSTL maupun ke penambang itu sudah hitungannya dari pihak BPE. Apakah CSR-nya ditanggungjawabkan ke penambang, itu urusannya ke BUMD-nya. Karena tiap tahun kita punya di Field Cepu itu Pertamina itu punya 5 kontrak, Bapak. Di Bojonegoro ada, di Tuban ada. Nah, masing-masing konsepnya beda-beda nih. Ada yang ditanggung oleh KUD-nya, ada yang ditanggung oleh penambangnya, tergantung kesepakatan mereka gitu. Jadi kalau BPE sudah punya kesepakatan dengan PPMSTL maupun dengan penambang, ya kita dari sisi Pertamina sebenarnya tidak mau tahu ya, mau berapapun persentase yang ditetapkan. Tapi kalau masalah harga setiap bulan akan berubah tergantung ICP. ICP itu sudah bisa diakses ya, Bapak. Jadi untuk nilai pasti bisa diketahui berapa harga crude di bulan berjalan. Nah itu tinggal dikalikan dengan 70%-nya, itu yang kita berlakukan di bulan tersebut. Jadi tidak ada yang tertutup kalau masalah harga, dan itu kita publish maksimal setiap tanggal 5 setiap bulannya. Itu kita informasikan secara resmi ke KUD ataupun BUMD-nya untuk diteruskan ke para penambang. Nah berapa nilai yang kita lakukan untuk bulan berikutnya, seperti itu Pak. Ya Pak, maksud saya sama sudah dikalikan 77%, menurut Bapak itu sudah masuk ke BPE, itu kan jadi 100%. Nah itu masih dipotong pajak oleh Pertamina apa enggak gitu Pak? Sekian, terima kasih. Mbak Wahyu mungkin silakan yang sudah menjalankan. Ya saya Pak Pertamina dong yang jawab. Tanyaan saya kan ke Pak Pertamina. Saya sudah CSR, Pak, saya sudah jawab di awal tadi ya, saya sampaikan setiap 70%-nya langsung dari sisi kita memotong PPh 23. Di awal saya jawab tadi ya, Bapak sudah dengar, nah Bapak mungkin yang nggak dengar. Jadi sudah kita potong PPh 23, nanti setelah itu udah urusan dengan pihak BUMD-nya. Benar gitu yang Mbak Wahyu ya? Karena yang memotong itu yang punya haknya kita. BUMD tidak bisa memotong PPh, yang punya hak untuk memotong ada di perusahaannya. Seperti itu aturan yang berlaku. Jadi 70% kita ini dan kita potong PPh 23 dan kita serahkan kepada BUMD. Jadi bersih Pak yang diterima harga per liter baik BPE dengan penambang bersih ya Pak? Iya harusnya bersih Pak, kecuali nanti antara kawan-kawan BUMD dengan PPMSTL ada kaitan dengan apa ya, kewajiban lagi ya, karena kan sifatnya bukan perorangan ya, sifatnya sudah perusahaan lagi. Itu saya khawatirnya ada lagi pemotongan, saya khawatir, tapi saya nggak tahu nih kawan-kawan antara BUMD sama PPMSTL yang lebih tahu. Tapi kalau antara kami Pertamina sama BUMD itu clear sudah kita lakukan pemotongan, jadi bersih, harusnya sudah bersih Pak. Ya mungkin seperti LPPM UPN, artinya bahwa kalau seperti yang lalu-lalu seperti pada waktu Kokapraya apa itu UPN itu tuh jadi umumnya harga per liter itu 1.000 ya, 1.000 nggak ada brosur potongan pajak misalnya seperti itu. Nah setelah dipegang BP ini ada potongan 2% itu loh Pak. Nah jadi kami belum jelasnya di situ. Nah di samping itu pula kami menelusuri sampai ke pajak loh Pak ini. Pajak Pratama. Pajak Pratama yang muncul BPE Hulu, ya pajak Hulu. Nah yang BPE kok belum muncul, kan gitu loh. Nah saya tanyakan di mana bayarnya pajak kalau memang itu dibayar.
Nah, kan gitu loh. Apakah yang bukti loh Bu? Saya terima ini loh. Kenapa pajak ini kalau memang itu benar, saya terima kasih bagi bermanfaat bagi bangsa dan negara. Bagi kita semua kan gitu loh. Jadi saya berharap ke situ. Saya tuh kalau tetap kayak seneng sepanjang itu pas dan tepat sasarannya. Gitu. Jadi gitu Pak. Coba ya tadi saya kurang jelas itu mau dijelaskan kembali. Iya, mungkin kalau persentasenya dari BUMD ya, tapi yang jelas dari kita Pak Pertamina, karena yang tarif yang kita umumkan setiap bulan itu nanti itu kita tidak tahu berapa yang diinvoicekan ke kita, yang ditagihkan, nanti kan ditagihkan oleh BUMD itu sesuai dengan jumlah produksinya. Nah nanti angkanya akan dikalikan dengan tarif pada bulan tersebut dan totalnya nanti akan dipotong dengan PPh 23. Cuma jumlah persentasenya saya nggak tahu nih. Berapa 2% ya? 2% setelah itu clear sudah selesai, itu yang diterima oleh BUMD. Nanti BUMD ke penambangnya saya nggak. Jadi pajaknya, laporan pajaknya di Pertamina. Pertamina. Izin ya, saya mungkin menggarisbawahi Pak Tarmidi tadi sudah menyampaikan bila itu pajak ya dengan bersyukur karena bermanfaat untuk negara. Toh seumpama 2% yang jenengan sampaikan tadi bukan pajak, tapi jenengan sudah bermanfaat untuk Blora karena menghasilkan PAD Blora. Gitu nggih? Masuknya kemana dulu? Misalnya, berarti ke PAD kan, ke dividen kan dari BPI. Saya tanya situ dulu Mas Ino. Dijawab ya Bu Wahyu ya. Pak Kamtaya boleh saya jawab ya Pak? Saya izin Pak Kamtaya saya menjawab nggak boleh. Ini invoice yang kita kirim ke Pertamina itu setiap bulan kita terima sudah dipotong 2% untuk PPh pasal 23. Karena BPS sama perkumpulan itu ada perjanjian tersendiri, jadi invoice yang ke perkumpulan itu dipotong 2% untuk PPh 23. Tetapi yang hak untuk penambang itu tetap 77% tidak dipotong PPh. Itu jawaban kami. Terima kasih. Yang kedua, CSR. Untuk CSR-nya itu memang awal tahun itu memang 0,5% hanya dikhususkan untuk desa yang terdapat sumur tua dan desa terdampak. Untuk pertengahan tahun 2022 sejak ada perubahan harga itu kita sepakat dengan perkumpulan untuk dinaikkan 1%, yang 0,5 itu difokuskan untuk CSR di Kabupaten Blora. Karena waktu itu dari Bapeda sendiri itu sudah berdiri forum untuk tanggung jawab sosial. Itu kan dibebankan ke BUMD sama pihak pengusaha gitu. Jadi Ya maksudnya kalau membuat itu potongan itu harusnya ibu punya dasar, mempunyai perjanjian yang harus untuk perjanjiannya antara BPS sama perkumpulan sudah Pak, sudah ada perjanjian. Lah kenapa teman-teman penambang kita yang kayak kita koperasi nggak pernah dikasih tahu soal itu? Itu ke BPMSTL Pak. Jadi kan gini Pak, Bu ya, selama ini BPI itu belum pernah sosialisasi datang. Jadi kasarnya ngomong maaf lo ya, Bu yo padha ngomongke awak-awake dulur-dulure kabeh gitu loh Bu. Ini ngomong ada direktur. Harapan saya seperti itu loh Bu ya. Ya artinya bahwa kami sejak Pak Wawan, Pak Christian apalagi pertama, mbok ngomongke wong to Pak. Sebenarnya penambang sama BPI juga berjalan loh Bu. Maaf ngomong loh, sudah enak loh Bu BPI. Karena BPI itu milik daerah, kami sadar dan kami rakyat ingin perlindungan dan bekerja dengan baik, ada kontribusi dengan baik, hubungan dengan baik. Blora begini loh Bu, Bapak hubungan ya Pak ya, harapannya seperti itu. Karena apa? Ayolah, kita dulu kabeh loh Bu.
Sebenarnya itu sudah kita agendakan Pak untuk. Tapi sampai sekarang apa? Saya tanya ke Pak Ketua PPMSTL. Maaf ngomong Bu ya. Iya, Pak. Terus terang, ini ada kawan PTL yang lama udah dibuang lama. Nah sekarang harus baru. Memang pada waktu miskomunikasi, gitu loh. Ayo, kawan PTL ada. Dari detik ini kami berharap harus ada tindak lanjut kesepakatan bersama. Wong ledok kudu rukun. Siap ya? Dan dinilai itu apa wong ledok koyo ngene lho. Dia enggak dicabut karo Pertamina sumur itu. Pak, untuk nambahin Pak dari Pak Ramadi ya. Sebenarnya kalau kayak isu-isu itu kan kepemimpinan yang lama Pak. Ya. Ini saya dengan teman-teman, saya juga penambang sendiri Pak. Saya juga penambang, juga pengurus PPMSTL. Saya berusaha sama Mas Daryanto, ketuanya, ayo gandeng bareng, kerjasama bareng dengan penambang semua. Saya tegaskan lagi, PPMSTL milik bersama untuk sekarang, bukan untuk milik pribadi. Kalau untuk statement-statement yang katanya milik pribadi, itu kepemimpinan yang lama, yang sudah almarhum. Itu kita kesampingkan, yang lama ya udah kita perbarui yang baru, gitu. Coba Pak. Terima kasih. Kepengurusannya siapa saja ini Pak? Saya tertarik. Ya, pengurusannya semua pengurus dari PPSTL penambang juga ya Pak. Ya, Penambang siapa? Pak. Maksudnya siapa? Ketuanya Pak Daryanto. Ya. Saya sendiri pengawas lapangannya Ya. untuk produksi, Mas Sigit untuk membuat video-nya. Ya. Terus dari manajemen Mas Nanan sama Mbak Lega. Nah untuk di P3 Munggung ada 2 orang, dari Mas Galih sama Mas Eka. Ya. Terus jenengan sebagai pengurus baru, jenengan tadi kan menyebut yang lama. Nah, Itu sudah berapa bulan atau berapa hari? Kepengurusan yang baru? yang baru, Ya. mulai semenjak Mas Daryanto jadi ketua Pak, perkumpulan. Sudah berapa bulan atau berapa hari Pak? Berapa bulan? Mulai Desember Pak. Mulai Desember ini sudah bulan? Juli. Sudah 6 bulan. Iya. Dengan semangat bahwa itu milik bersama, jenengan itu sudah pernah kumpul ke penambang apa belum? Kemarin sudah pernah Pak. Untuk ramah-tamah dengan penambang sudah Pak. Iya. Ramah-tamah mangan-mangan kuwi. Wah, mangan aku iso mangan. Enggak, maksudnya gini. Harusnya saya resmi yang ngono. Maksudnya kalau ini memang jenengan bilang ini sifatnya sekarang itu adalah milik bersama, jenengan segera agendakan duduk bersama dengan penambang. Siapa? Oke, Ya, itu saja pesan saya. Nah, jenengan sudah jalan 6 bulan tapi duduk bersama saja belum pernah, berarti ya jenengan sama dengan yang kemarin gitu. Betul. Iya ya. Interupsi Pak Ketua. Nggih, monggo Pak Penambang sekaligus anggota DPRD menyampaikan. Saya yakin Pak Sis ini lebih tahu detail, tapi harus ngomong kita angel kan. Monggo, silakan. Sebelum kita mohon maaf ini karena terus terang saya berdiri di 2 kaki. Saya berdiri 1 kaki pincang. Jadi memang kalau saya begini Pak Ketua, karena hari ini itu harinya PKN. Jadi saya harapkan apa yang disampaikan PKN itu nanti kita selesaikan. Kalau yang disampaikan teman-teman itu adalah masalah internal yang harus kita selesaikan sendiri antara BPE, Pertamina, PPMST, teman-teman penambang, dan Komisi B. Itu sendiri harus kita selesaikan. Karena ini masalah internal. Walaupun masalah internal ini adalah pintu dari masuknya semua permasalahan yang ada. Gitu, ya. Jadi itu sehingga untuk permasalahan internal ini, monggo kapan kita akan selesaikan? Mungkin kalau ada waktu ini kita lanjutkan hari ini, ya, monggo kita lanjutkan. Siap Pak. Nanti ini biar diselesaikan PKN dulu. PKN selesai nanti baru kita lanjutkan. Karena terus terang ini akan terus permasalahan ini akan terus berkembang, okay? Dan tidak ada solusinya kalau kita nggak bahas gitu. Terutama di sini kehadiran Pertamina ini sangat-sangat diharapkan.
Jadi sangat-sangat diharapkan sebagai penengah daripada permasalahan yang ada di penambang desa itu. Jadi saya kira itu mungkin teman-teman dari penambang dan BPM STL masalah internal ini nanti dibahas sendiri. Mungkin kita berikan kesempatan teman-teman PKN untuk 5 kontrak kita ini BUMD terbaik Pak, se-Indonesia malah waktu itu ya. Nah cuman memang penilaian kita tahun 2022 turun nih, jadi diambil alih oleh Masih Blora Warga Tani Makmur yang terbaik 2022. Jadi kenapa turunnya? Salah satunya memang kita menilai kinerjanya menurun, terutama dari aspek koordinasi operasional di lapangan, Pak. Jadi ini sesuai, kami sangat sangat senang dengan adanya pertemuan ini, terutama kawan penambang. Ternyata gini Pak, kami juga dikejar oleh pusat bagaimana agar 197 sumur ini bisa dikelola semua sampai dengan kontrak ini berakhir. Kami juga selalu ditanya ini berapa penambahannya, tiap bulan ditanya terus oleh pusat. Nah, kami juga setiap rakor dengan kawan BPE kita challenge mereka. Bulan depan bisa nggak nambah lagi sekian sumur? Bisa nggak? Nah, ini yang belum terkoordinasi dengan baik ya oleh kawan-kawan di lapangan. Alasan utamanya oleh direktur yang sebelumnya menyampaikan mereka tidak bisa mengontrol kegiatan lapangan. Nah, ini yang kami menilai jelek ya, karena harusnya BPE bisa berhasil mengelola ataupun mengontrol aktivitas tersebut. Nah, kalau seandainya tadi memang semangatnya kawan-kawan bisa mengelola semuanya, masih ada 70 lagi ya, dengan waktu 1,5 tahun, efektif tinggal 1 tahun, karena 6 bulan terakhir nih masa untuk perpanjangan kontrak gitu. 6 bulan terakhir kami akan menilai, mengevaluasi, jika ada sumur yang tidak dikelola maka akan kami tarik kembali. Jadi izin yang dikeluarkan itu ditarik kembali oleh Pertamina. Artinya pada saat kalau diajukan kembali di perjanjian berikutnya itu tidak akan di approve ataupun tidak akan disetujui untuk dikelola. Maka dari itu masih ada waktu 1 tahun. Saya tadi senang ya dengan semangatnya kawan-kawan penambang untuk mengelola. Kami terbuka Pak, bahkan kami senang ya di saat kawan-kawan mau mengelola sisa sumur tersebut. Cuma itu tadi diberi keleluasaan dan kemudahan gitu untuk bisa mengelolanya selama sumur itu masih ada di dalam list kontrak. Ya, selama masih ada di dalam list kontrak. Itu yang pertama Pak yang kami sampaikan. Jadi terkait kinerja, jujur setahun terakhir tidak baik karena kita menilainya tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Dan ini juga harapan kami nanti kalau seandainya memang tadi semangatnya PPM STL dan penambang akan lebih solid lagi ke depan, kami berharap nanti banyak hal yang harusnya terjadi perubahan besar, terutama manajemennya sudah baru ya, di BPE-nya sudah baru, PPM STL-nya juga baru, jadi ini juga koordinasinya bisa lebih baik lagi. Di saat kami tanya, sama pertanyaan dengan kawan-kawan KPM, jadi investornya siapa sih? Nggak tahu BPE-nya Pak, sama aja, kami selalu nanya nih, karena di saat ada temuan kemarin yang Polda, kita juga di BAP. Jadi kita juga ditanyain, kalian tahu nggak aktivitasnya? Ya gimana mau tahu, orang BPI-nya juga nggak lapor ke kita gitu ya. Jadi itu terputus gitu. Nah ini harusnya kawan-kawan BPI bisa merubah itu nanti, sehingga nanti apapun aktivitas di lapangan yang sudah kami serahkan sumurnya, ini bisa dikelola ataupun dikontrol 100%. Tidak sebagian-sebagian, harapan kami ya. Nah tapi kalau masih sebagian-sebagian, artinya kenapa kami harus kerjasama dengan BPI? Bahwasannya ternyata kontrol di lapangan tidak BPI yang mengerjakan gitu. Kemarin jawabannya kami di saat ditanya oleh di Polda itu, ya kita nggak bisa jawab karena BPI sendiri juga nggak bisa jawab gitu. Kontrolnya tidak ada di tangan BUMD. Nah mungkin nanti kalau ada perbaikan itu kami sangat mendukung sekali Pak Ketua, sehingga ini pastinya akan memperbaiki kinerja BPI. Juga kalau seandainya ada sumur lain di luar kontrak, ini masih ada waktu ya. Jadi kalaupun kawan penambang ada lihat potensi lain yang bisa dikelola di lapangan, kalau belum masuk kontrak nanti mekanismenya sampaikan ke BUMD untuk diajukan pada saat kontrak berikutnya, seperti itu Pak. Mudah-mudahan menambah PAD. Terima kasih.